Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun, itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020, Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres? Ya. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. 375.000 lulusan UGM stempelnya di depan foto kecuali ijazah Jokowi. Coba perhatiin guys, ininya nih guys, stempelnya. Iya ya, stempelnya itu di belakang foto ya. Kan biasanya ijazah itu stempelnya di depan foto. Berarti ini editan apa gimana sih? Coba lihat secara seksama. Iya, ada yang aneh sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Jokowi ini salah satu orang yang menjadi target, termasuk target partai politik di kabinet untuk diajukan ke pengadilan gitu, Bung. Ini yang membuat Jokowi gamang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat TSNL dimanapun berada, semoga sahabat diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengais rezeki yang halalan thayyiban, melimpah banyak barokah manfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat, Jurus Jitu Roy Suryo dengan mendatangi langsung Insert ya, dan ke Australia itu merupakan saya pandang sebagai sebuah langkah yang cukup cerdas dan jitu. Dan ini dugaan saya akan membuat Jokowi atau kubu Jokowi ini, paling enggak secara personal Jokowi ini merasa ini dihadapkan kepada sebuah si malakama ya. Apakah Jokowi akan terus mempertahankan, berusaha menyelamatkan ijazahnya yang dari UGM itu, atau beralih fokus bagaimana menyelamatkan Gibran, yang kita tahu bahwa Roy Suryo atau RRT ya, atau Respon CS ini sudah mulai mengalihkan fokusnya ke investigasi yang terkait dengan riwayat pendidikan Mas Wapres Gibran ini ya. Dan Bang Roy Suryo seperti kita ketahui terbang ke Australia untuk mungkin menguatkan kesimpulan beliau ya dalam penelitiannya kalau Gibran tidak memiliki ijazah SMA, mungkin itu. Dan demikian juga dengan Rismon ya, Mas Rismon yang terus dalam tanda kutip menggempur Kemendikbudrismen untuk mempertanyakan terkait dengan terbitnya surat keterangan penyetaraan riwayat pendidikan dari Gibran ini. Saya kira dua-duanya bersinergi ya untuk terus menggempur dari sisi wilayah riwayat pendidikan Gibran. Dan seperti yang pernah disampaikan bahwa untuk ijazah Jokowi ini sudah selesai bagi mereka, dan jika itu terbukti palsu misalnya ya, mereka hanya menuntut Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat, itu saja, tidak ada tuntutan yang lain, kecuali ada hal-hal yang lain yang terkait dugaan korupsi misalnya, atau ya yang kita ketahui bahwa sekarang sedang ramai terkait dengan kereta cepat ya, WUS itu dan lain sebagainya ya,
yaitu di luar intensi mereka ya. Mereka tidak membidik itu. Ya, itu di beberapa video yang ada di berseliweran di medsos ya. Nah, kegiatan Roy Suryo ini saya duga ini merupakan pukulan telak juga bagi Jokowi atau kubu Jokowi ya. Merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh atau enteng, karena investigasi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini tidak main-main ya. Dia langsung mendatangi tempat di mana disebutkan dulu Gibran pernah studi, yaitu InSearch, tapi ternyata memang dari video yang kami terima, kami lihat, kami tonton, ternyata itu sudah berubah ya, udah nggak ada lagi, itu udah berganti nama katanya. Seperti itu. Nah, kembali kepada Jokowi sendiri, tentu ini adalah dilematis bagi beliau ya. Apakah akan terus mempertahankan atau berjuang untuk menyelamatkan ijazahnya sendiri, atau beralih fokus ke Mas Gibran ini, ke riwayat pendidikan Mas Gibran ini. Apalagi Rismon tadi ya dengan tegas dia menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Setidaknya itu berdasarkan fakta yang ditemukan di Kemendikdasmen. Nah, satu hal yang ingin saya singgung atau singgung sedikit, yaitu tentang bagaimana Rismon merasa diprank ya oleh Pak Wamen dari Mendikdasmen ini ya, dari wakil menterinya Pak Mukti. Nah, kebetulan wakil menterinya ini sebetulnya dulu senior saya ya di organisasi ya, Kang Atip namanya ya, Kang Atip Latiful Hayat ya. Roy Suryo pernah menyebutnya Alif, bukan ya Mas Roy, namanya Atip Latiful Hayat. Saya kenal baik beliau dan tentu saya sangat mengidolakan beliau dulu ya di organisasi, dan saya adalah juniornya begitu ya. Dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan ini video ini sampai ke Kang Atip. Ayo Kang, disampaikan saja kebenaran ini, tentu sesuai dengan kapasitas Akang sebagai wamen. Dan saya yakin bahwa kejadian atau peristiwa ini dilakukan atau terjadi di masa kementerian sebelum Akang menjadi wamen. Tentu bukan hal yang mudah, tapi karena ini menjadi hal yang banyak disebut para pengamat kasus yang seperti ini ya menjadi anak bangsa ini menjadi terbelah, maka saya memohon Akang sebagai senior saya untuk turun tangan lah ya, membantu Pak Menteri untuk memberikan sebuah keterangan yang seharusnya dan jujur, sehingga semua terkuak kebenarannya. Dan jika terbukti memang Gibran ini memenuhi syarat ya untuk disetarakan SMA atau SMK disetarakan dengan SMK, saya kira sampaikan saja dengan dalil dan argumen-argumen yang memang sesuai dan dengan aturan yang ada begitu ya. Karena kita tahu bahwa dalam penyetaraan tentu juga menjadi pertimbangan adalah kurikulum, capaian pembelajaran dan lain sebagainya, sampai beberapa mata pelajaran misalnya diekivalensi dari luar negeri A, nah ke kita apa, saya kira itu disesuaikan dengan kurikulum. Dan pasti Pak Wamen yang merupakan akademisi dan sangat mengerti bagaimana pendidikan di Indonesia, Kang Atip ya, pasti punya argumen dan punya aturan yang di kementerian yang bisa diikuti ya. Jadi dalam video ini saya mensupport Kang Atip untuk jangan ngeprank lagi Bang Rismon ya. Ditemui saja dan sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga bangsa ini tidak terus gaduh ya, hanya memperbincangkan masalah riwayat pendidikan Gibran. Oke ya Kang Atip ya, mungkin mudah-mudahan masih ingat saya ya Kang Atip ya, karena sudah lama sekali saya tidak berjumpa beliau, dan kebetulan saya bertetangga dengan kakak iparnya beliau ya, dan merupakan orang yang saya hormati ya, kakak iparnya itu ya, dan saat dekat yang sekarang sudah wafat ya, Allahu yarham ya. Demikian dan kita kembali kepada Pak Jokowi ya, dan menurut analisa saya, ini dugaan ya sahabat ya,
dugaan saya Pak Jokowi ini akan lebih memilih menyelamatkan Gibran ya. Kenapa demikian? Karena Gibran ini kalau lepas saja, katakanlah terbukti riwayat pendidikannya ini bermasalah dan tidak memenuhi syarat berhak untuk menyandang ijazah SMA atau sederajat atau SMK tadi ya, maka ya game over ya bagi Gibran. Nggak ada pemakzulan, nggak harus ada pemakzulan karena dia sudah tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat lagi mencalonkan diri sebagai cawapres karena tidak memenuhi syarat dari sisi pendidikan. Jadi sangat masuk akal kalau Pak Jokowi akan mengabaikan ijazah sendiri. Ini menurut dugaan dan analisa saya masuk akal ya, karena kalau bagi beliau resiko Pak Jokowi ini nggak ada ya. Beliau ini orang sipil. Ketika katakanlah ini ya terbukti ya di kasus dugaan ijazah palsu ini terbukti katakanlah palsu, kan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan juga hanya meminta beliau untuk meminta maaf ke rakyat, itu saja ya. Dan kalaupun memang terbukti asli, saya kira nggak ada masalah ya kan, begitu. Dan kalaupun tadi itu palsu, resikonya paling malu ya, malu, kemudian kaitan dengan harga diri begitu ya. Cuman ya kalau saya sih berpikiran ini saya ya, menurut saya Pak Jokowi udah biasa lah kalau namanya beliau tuh sudah kebal malu lah. Kalau menurut saya ya, menurut saya sebagai rakyat biasa memandang beliau ini pada saat beliau jadi presiden tentu saja, nggak tahu sekarang ya, itu udah biasa lah bicara ke kanan, kenyataannya ke kiri atau sen kiri belok kanan, itu udah biasa kalau menurut saya ya. Nah, jadi tidak ada risiko ya, tidak ada lepasnya kekuasaan. Justru kalau misalnya Gibran yang lepas, maka ambisi beliau untuk terus berkuasa dengan atau melalui tangan Gibran ini akan punah sudah harapannya ya. Begitu. Menurut saya dilematis atau buah simalakama yang ini tidak harus terjadi ya. Beliau mungkin lebih memilih untuk berjuang menyelamatkan Gibran dibanding ijazah sendiri yang sudah mungkin diserahkanlah kepada UGM dan para termul begitu ya untuk berteriak menghalau berbagai argumen yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS atau Rismon CS ya. Demikian sahabat kalau menurut saya. Tapi juga Pak Jokowi tentu merasa gundah ya dengan mungkin juga beliau mengendus bahwa Pak Prabowo ini sudah mulai mengabaikan kehadiran Gibran sebagai wapres, atau fungsi-fungsi wapres ini sudah tidak terlalu diberikan kepada Gibran ya. Menurut saya ini ya, menurut saya. Contoh misalnya ketika beliau ditugaskan hanya yang terbaru ini ya, hanya menjadi menghadiri sebuah kegiatan mancing mania. Bukan berarti kegiatan mancing mania ini kegiatan rendahan, bukan juga ini tidak penting, tetapi saya kira ini ada maksud tertentu dari Pak Prabowo ya, supaya Gibran ini menghadiri kegiatan-kegiatan yang memang menurut kapasitasnya ya, sesuai dengan kapasitasnya. Berbeda dengan ketika ada kegiatan ke luar negeri misalnya, contoh yang terbaru misalnya ke Cina, maka yang diutus adalah AHY, tentu sesuai kapasitasnya. Bahkan sebelumnya tugas untuk mengontrol Siskamling juga diserahkan kepada Mas Gibran. Walaupun memang kegiatan itu tentu dimanfaatkan oleh Gibran ini, menurut saya ya, menurut analisa saya itu juga digunakan untuk pencitraan. Ya mudah-mudahan analisa saya salah ya. Dan kesimpulannya Pak Jokowi kalau menurut saya akan terus berjuang untuk menyelamatkan Gibran. Karena kalau Gibran tamat, maka dia juga tamat atau game over. Menurut sahabat bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar apakah analisa saya masuk akal. Ya, jika sahabat HSNL memiliki analisa yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akan tonton video sepak terjang Roy Suryo di Australia ya, pada saat beliau kemarin itu berangkat untuk melakukan investigasi secara langsung ke sana. Dan video Pak Rismon, Bang Rismon yang
menyatakan bahwa ijazah atau Gibran dia sah tidak memiliki, atau dengan kata lain Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Silakan selamat menyaksikan dan semoga sehat selalu. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan tidak main-main ya, kita abadikan dengan peralatan profesional ya, untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa, dan saya sudah sampai sini. Nah sekarang ini ada bersama kita ini Pak Iksan. Ini luar biasa. Nah Pak Iksan ini Iksan Katondi. Oke. Ya, sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih? Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip ini. Gambar itu ya. Oke. Kalau dulu namanya nggak Pupu Papa, bukan Pupu Papa. Bukan Pupu Papa dulu. Dulu namanya Gibran. Gibran ya, bukan Gibran ya, Gibran. Nah, nanti kita tidak turun dari mobil, dari pinggir jalan dia foto, dan terus kita menuju Queen Victoria Building. Oke. Jadi ini adalah napaktilas ya Pak Iksan ya. Napaktilas Pak Roy, Pak Iksan dan saya. Ini ya. bagus ini. Hari Sabtu. Betul. Tanggal 1 November 2025 di Insert Language Center. Ya, bekas gedungnya. Itu halamannya tuh, 187 Thomas Street Auditorium. 187 Thomas Street. Atau ada di sini Abbey College. Abbey College. Oke. Abbey College Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Sabtu 1 November 2025. Saya dan Mas Roy sudah ada di rumahnya Pak Iksan Katondi. Terima kasih ya Pak Agus Sinanto dan Mas Roy Suryo sudah berada di kota Sydney, dan kami dari masyarakat Indonesia di kota Sydney menyambut beliau, dan sekarang lagi di rumah saya untuk lunch siang ini ya. Udah sambil menunjukkan misi-misi berikutnya. Itu disiapin lunch di sana tuh. Ini Pak Husni. Ya, sahlan wasalan. Di mana Presiden? Ada yang ketuanya Pak Elko. Belakangan gongnya beliau nanti. Nah, Profesor Husni. Ini putranya Pak Iksan itu. Luar biasa. Ya, kita siap bantu Mas Roy untuk melancarkan penelitiannya. Oke, alhamdulillah. Mas Roy. Siap, alhamdulillah sudah sampai. Salam bukan hanya untuk semua yang sudah membersamai, tapi juga untuk para termul yang ada di sini. Makasih Mas Agus. Ada komen apa? Selamat datang Oke. pada Ustadz Agus dan Mas Roy. Siap. Oke. Pak Yus. Assalamualaikum. Selamat datang Mas Roy dan Mas Agus. Siap. Lanjutkan perjuangan. Ayo siap. Mantap. Nah ini gongnya sekarang. Ketua Panitia. Pak Elvo Satria. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Mas Suryo dengan Pak Agus. Siap. Ya, setelah perjuangan yang kita hadapi dalam mencari kebenaran, dan hari ini alhamdulillah semuanya banyak lancar, tidak satu halangan yang berarti. Sudah sampai di sini sekarang di rumah, dan mulai besok akan kita mulai perjuangan kita untuk mencari titik kebenaran. Semoga acara kita, agenda kita yang kita acara ini diridai hendaknya oleh Allah SWT semata-mata untuk mencari kebenaran demi tegaknya keadilan di negara Indonesia. Amin. Makasih Pak Elvo, Ketua Panitia acara FDI Sydney Meet with Mr. KRMT, Dr. KMRT Roy Suryo, Noto di Projo. Masya Allah.
Tunggu informasi berikutnya dari tim FDI yang sekarang ada di kota Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun, itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020 Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres. Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA? Ya. Confirm dari Dikdasmen dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini yang tidak apple to apple, sudah firm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, dan hanya punya 1 tahun raport SMA.